Yang pertama untuk Basuki Cahayapurnama sendiri, laporan yang ditujukan untuknya ada 4, diantaranya adalah dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras, kemudian ada pengadaan lahan taman BMW, kemudian kebijakan dana CSR dan juga proyek reklamasi Teluk Jakarta. Itu untuk Basuki Cahayapurnama. Lalu untuk Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, laporannya ini terkait dengan dugaan korupsi KTP elektronik, saudara. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai di sekarang ini di Pilpres. Pertama soal Ganjar Pranowo, betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kan ini harus dibahas juga. Kemudian ada Erick Thohir, itu terlibat PCR apa tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR apa tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal kartu prakerja apa tidak? Tapi selang 1 hari setelah saya melihat YouTube, kok di situ ada embel-embel partai yang judulnya kader PDIP rumah reot di Tanah Bengkok. Nah itu kan sama saja itu mencoreng partai saya, dan dari hati kata kecil saya sendiri, saya orang militan, saya tidak terima. Mas Gibran juga mencalonkan. Ketika ada kader menanyakan ke saya, Pak, saya akan dibantu rumah saya oleh Mas Gibran, diterima. Karena ini untuk kepentingan anak dan keluarga Anda. Tidak perlu kita bicara apapun, nanti bumerang pada diri Anda sendiri. Oke, baik. Saya ke Mas Henry Satrio dulu. Mas Henry, apakah memang menurut Anda unsur pencitraan dari bantuan Ganjar Pranowo ini sangat kental? Demo di depan gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada, Kaf 4 Setiabudi, Jakarta Selatan, pimpinan pusat Himpunan Mahasiswa Al-Wasiliyah turut laporkan 2 kader PDI Perjuangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun 2020. Yang korupsi itu kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Nih. Gaji sudah ada. Orang-orang yang pejabat-pejabat yang ada hebat-hebat itu. Apa yang ada dalam perutnya itu? Nih, fakir, kurang. Anda harus tahu betul bahwasanya pemimpin itu baik kepada Allah dan Rasulnya. Dekat dengan kemuliaan. Sholatnya aja nggak pernah tahu. Gimana Anda milih amanat di hadapan Allah? Anda berani ngangkat dia, tidak tahu sholatnya dia, tidak tahu bagaimana urusan dengan Allah, Anda akan masuk neraka terlebih dahulu dengan dia. Hati-hati. Anda tahu sholatnya enggak, tahu sujudnya enggak, kebaikannya seperti apa. Apalagi Anda sudah mengerti dia banyak melakukan kemungkaran misalnya. Lah kok masih Anda pilih? Wal, berarti Anda telah daftar, ya Allah, masukkan saya ke neraka sebelum Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Hati-hati. Majelis Al-Bahjah itu aman. Insya Allah nggak ada calon-calon yang datang ke sini mau pamer apa-apa. Karena dijaga insya Allah oleh Allah. Baik, yang pertama adalah Anda harus tahu dia itu baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, dia harus baik dengan sesama manusia. Nggak cukup orang ahli sujud. Sayyidina Umar pernah waktu itu ditawari oleh satu orang untuk menjadi khalifah di gubernur di Mesir. Ya khalifah, sangat pantas kalau dia itu engkau angkat jadi gubernur di Mesir. Sayyidina Umar bertanya, dari mana kamu tahu dia pantas? Oh, dia selalu menekuni masjid, dia ahli sujud, ahli ibadah. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apakah kamu pernah berurusan dengan dia? Pinjam meminjam uang, atau kamu melihat dia urusan dengan manusia? Oh tidak, karena dia di masjid saja. Dijawab oleh khalifah, itu hanya urusannya kepada Allah yang baik, belum terbukti baik dengan manusia, tidak boleh jadi pemimpin. Biarpun baik kepada Allah, tapi belum pernah terbukti baik dengan sesama manusia, tidak boleh dipilih jadi pemimpin. Yang kedua, harus baik dengan manusia. Kegiatan sosial, oh kegiatan sosialnya hebat tapi nggak pernah sholat. Nah ini nggak benar, nggak diterima. Yang ketiga adalah siapa yang ngusungnya. Biarpun dia baik kepada Allah, baik kepada manusia, siapa yang ngusung dia,
organisasi apa, partai apa, kelompok ahli sujud atau enggak, amanah di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah, dia wali Buya, bisa terbang di awang-awang, tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, bakal tidak benar, jangan dipilih. Sederhana ya, yang ngusung siapa, yang bawa siapa. Tapi ada orang baik tapi dusung orang yang tidak baik, kejeblos dia itu, niatnya sudah nggak bener nanti. Hanya pengen kayak jadi Nabi aja ditawari nggak mau kan? Dia nggak ingat kalau Nabi ditawari kayak apapun nggak mau kalau dengan cara yang tidak baik. Harus benar caranya, ingin menuju kepada kemuliaan. Jadi yang ketiga adalah yang ngusung itu, yang bakal membisiki dia harus kelompok baik, organisasi baik, partai yang baik, partai yang mengenalkan kepada Allah. Yang keempat, di saat Anda memilih, lepaskan kepentingan pribadimu. Pribadi di situ adalah termasuk urusan kepentingan bisnismu, pondokmu. Pondok bermasalah, gara-gara dijanjiin mau dibangun saja langsung milih dia, milih syaitonir rajim, masuk neraka itu kiai. Dijanjikan pondok enggak, terlepas. Saya memilih dia karena kriteria, bukan karena aku dijanjikan dibangunkan pondok. Alhamdulillah, Abah Huda mana, insyaallah. Abah Huda mana? Abah Huda mana sih? Abah Huda tidak kelihatan. Kiainya sembunyi nih, kiainya ngerangkep kok. Sak cawe-cawe, sak masai barang dia. Aman. Jadi lihat. Jadi jangan ada kepentingan pribadi. Kalau sudah ada akunya, nggak bisa jujur Anda. Wah, nanti kalau kita milih dia ini, insya Allah pondok ini 6 tingkat. Abah Huda. Bahkan saya sampaikan kepada pengurus Al-Bahjah dimanapun, akhirnya aman, nggak ada yang berani datang. Kalau ada calon nawarkan, langsung jangan dipilih. Kalau ada calon nawarkan rizki kepada pondok, jangan dipilih dia. Alhamdulillah aman gara-gara saya ngomong gitu, sehingga tidak tergoda hatiku dan hatimu. Nah, ini goda, bingung betul kalau ada yang nawar-nawari. Sudahlah, kalau nyalonkan bupati jangan nawarkan ke pondok ya, ora PTN. Nah, paham dah? Jadi maka ini, kalau sudah yang kita pikirkan kepentingan ada hubungan dengan pondok itu kelihatannya untuk Allah, bisa untuk kesombongan loh ya. Pondok besar, muridnya banyak, jamaah banyak, itu ada setannya juga, hati-hati. Bahkan yang paling mahal itu adalah Nabi, yang urusan dengan Nabi bisa dijual itu nanti. Jelas? Jadi kalau Anda ingin memilih waktu itu, bukan karena Anda diberi duit sama dia, bukan Anda dijanjikan bisnis dengannya, bukan Anda dijanjikan bangun pondok. Makanya yang sudah dikasih duit sama Pak calon-calon itu langsung berjanji, aku berjanji tidak akan memilih dia. Paham? Sudah, pokoknya yang ngasih. Aman, ini rumus ini paling disenangi oleh calon bupati omongan saya gitu. Sama wali kota, paling senang omongan saya yang terakhir ini. Pokoknya yang ngasih duit jangan dipilih. Gimana nih Bu yang ini? Bagus. Nah, yang keempat, yang berapa? Yang kelima, mengadulah kepada Allah dengan memohon istikharah. Istikharah sekaligus berdoa. Jadi setelah itu Anda netral, hati Anda aman, Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, di antara pemimpin yang baik sama baik mana? Enggak baik semuanya ya Allah, bagaimana? Misalnya nih, pokoknya minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah bikin mudah bagi Anda. Ingat, ini adalah cara memilih calon.